Ya, kita coba unboxing inverter Pure Sine Wave 6000 watt ya. Ini tenaganya lumayan gede nih, tenaga badak ya, tenaga badak. Jadi cuman ini input kita ambilnya yang 12 volt ya, walaupun variannya ada yang 24, 48 ya. Jelas kalau inputnya DC nya lebih tinggi ya pasti lebih strong lah, tapi kita menyesuaikan kebutuhan aja karena kita ngambilnya yang 12 volt ya. Coba kita buka dulu ya. Ini ukurannya lumayan gede teman-teman, jadi kisaran panjangnya ya lebih lah dari 30 cm, kurang lebih 40 ya, 40 cm ya, kurang lebih 40 cm. Ini cocok buat apa, PLTS ya, tenaga surya tuh cocok karena pemakaian di atas 2000 watt ini masih masuk. Kalau yang 6000 watt yang kayak gini tipe yang kayak gini ini masih masuk. Kalau yang pemakaian di atas 2500 watt itu masih masuk. Ini lumayan kuat ya. Harga juga nggak terlalu mahal. Kalau kita bikin trafo toroid memang lebih kuat, tapi ya harganya ya bisa kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sudah ada manual booknya di sini, kartu garansi juga ada ini ya. Tapi dengan ketentuan tertentu ya, harus wajib menyertakan video unboxing dari tokonya ya. Ini lumayan besar. Tertera di sini yang dicentang itu 12 volt ya, jadi ini 12 volt inputnya. Ambil dua ya. Lumayan berat ya teman-teman ya. Ini sudah ada kabel konektornya ya, dari aki ke input sininya sudah dapat kabel, sudah ya, ada dua warna, merah dan hitam. Yang merah ini untuk plus dan yang hitam itu untuk min ke akinya. Ini nggak boleh terbalik ya teman-teman. Jadi sekali terbalik, ini pasang kabel sekali terbalik, kalau misalkan merah itu di min atau hitamnya di plus itu terbalik ya namanya ya. Kalau terbalik seperti itu ini langsung akan cut off, langsung off dia ya. Biasanya MOSFET-nya itu ada yang kena itu ya. Kami sering alami kasus seperti ini, misalkan ini yang dari buat ini kami bongkar, ini ada MOSFET yang kena seperti ini seperti itu. Ini karena kesalahan pemasangan kabel terbalik, terus bisa jadi seperti ini. Ini akan biasanya itu salah satu MOSFET-nya ini sini ada yang kena. Nah, jadi untuk pemasangan kabel ini konektor ke aki itu jangan sampai terbalik, merah harus plus, yang hitam harus min itu. Kalau kesalahan pemasangan kabel lalu terjadi kerusakan pada inverter ini ya, artinya garansinya gugur, garansi nggak berlaku karena sudah termasuk human error, jadi sudah termasuk kesalahan pengguna ya. Jadi kita jangan sampai salah pasang kabel untuk memenuhi garansi. Nah, kita buka dulu ini seperti ini ya, kita lihat tiap sisinya ya. Ini outputnya seperti ini tampilannya ya. Di sini ada dual output ya, untuk keluaran 220 volt AC nya. Ini dual output ya, jadi bisa dua. Dan ini ada indikator 22 volt AC ya,
ini 220 volt AC, yang ini untuk volt DC nya ya. Kalau ini volt AC nya, ini volt DC nya ya. Ini ada saklar, ini untuk tombol on off ya. Ini indikator power sama volt ya, ini. Dan ini ada fan cooler ya, pendingin ya. Di sini pendinginnya ada dua kipasnya ya, masing-masing 12 volt ya, 12 volt DC. Ini input konektor kabelnya tadi ya. Kalau yang merah ini plus, yang hitam ke min. Ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya kalau pasang ini. Nah, kita coba tes dulu ya. Kita nyalakan, terus pakai aki kecil aja ini biar terlihat ya. Kita pakai kecil. Ini kita pakai solar charger controller nih. Ini PPT 60 ampere. Ini lumayan juga untuk ngecas ya. Ini saya gunakan untuk cas baterai aki ya. Ini ada aki kecil aja kayak gini buat contoh aja. Nah, ini sebenarnya idealnya ya pakai aki yang di atas 100 ampere ya teman-teman ya, untuk menghasilkan durasi on lebih panjang, lebih lama. Karena sudah jelas kalau misalkan bentuknya seperti ini, pemakaian akan bebannya beban besar, dan kalau untuk beban besar sudah pasti tentunya butuh suplai arus yang besar juga dari arus DC-nya. Nah, kalau aki ini untuk ngecas saja, tapi yang recommended itu aki yang besar di atas 100 ampere karena untuk durasi on-nya lebih panjang ya. Kita coba ya, ini pakai kabel konektornya, kita buka dulu. Ini ada manual booknya juga ya. Ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi ini kita dapat dari bawahnya dapat dua kabel ya, masing-masing panjangnya kurang lebih 50 sentian. Jadi kalau misalnya didobel ini bisa 1 meter ini ya. Jadi ini ada tambahan kabel ya, jadi kabelnya bisa disambung ya, disambung jadi lebih panjang. Ini untuk kebutuhan yang jangkauan akhirnya lebih banyak ya itu. Nah, ini kita pakainya satu aja yang kita gunakan karena akhirnya posisinya dekat ya. Jadi kita pakai satu aja seperti ini ya. Kita coba dulu ya, merah ke plus ya. Ini merah ke plus. Ini hitamnya ke min. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Jadi ini nggak boleh terbalik. Kalau terbalik sudah pasti inverternya pasti off ya, rusak ya. Beberapa MOSFET biasanya rusak. Kalau misalkan yang ringan-ringan langsung cepat bisa memutus fuse-nya ya, biasanya inverternya baik-baik aja, cuman fuse-nya aja yang putus ya. Tapi jarang sih kasus-kasus yang kayak gitu. Kebanyakan rata-rata ngenainya ke MOSFET, fuse-nya nggak putus tapi ngenainya ke MOSFET, biasanya seperti itu. Nah, ini kita coba koneksikan dulu ya, supaya enak ya. Kita tes aja ini ya. Kita tinggal on-kan tombol ini ya, semuanya sudah terkoneksi. Kalau merah itu ke plus ya, merah dari inverter itu ke plus aki ya, sama plus sama plus, min sama min. Kalau min yang hitam, plus yang merah ya. Jangan terbalik ya. Nah, ini kita on-kan ya. Ya. Nah, ini indikator sudah menyala ya, outputnya 230 ya, antara 230-an lah rata-ratanya ya, tegangannya itu volt ya. Kalau yang DC nya ini kan dari baterai ya, dari aki ya, itu
naik turun karena ini sambil ngecas ya. Ini sudah menyala. Nah, kita untuk ngetes gunakan sekarang kita pakai gerinda ya teman-teman ya. Kita untuk menyalakan gerinda yang 600 watt ya teman-teman. Kita ini apa? Ini yang 600 watt ya ini ya. Ini 600 watt ya. Ini tertera ya 600 watt. Coba kita on kan ya. Ya, ini untuk gerinda yang 500 watt ya. Jadi enteng sekali buat inverter ini ngangkat yang 600 watt seperti gerinda tadi ya. Jadi sangat ringan sekali buat itu seperti tanda beban. Tapi karena kita pakainya tadi aki kecil, jadi tegangan yang DC nya ini sempat turun tadi, sempat jadi 9 volt, tapi dia masih mengeluarkan arus. Walaupun di sini 9 volt dia masih keluar arus, walaupun itu sebenarnya kurang bagus ya dalam sirkulasi arus inputnya itu. Kalau di sini 9 itu kurang bagus karena ini kita pakainya aki kecil, tapi kalau pakai aki besar ini nggak akan terjadi. Ini nggak akan terjadi sampai 9 volt. Ini tetap stabil, tetap ke 12 volt. Tapi karena kita inputnya dari aki kecil, jadi seperti ini ya. Ini voltasenya tadi sempat turun karena tegangan inputnya turun. Jadi voltase yang tegangan yang di ini output AC-nya ke 20 volt AC harusnya, tapi tadi 209 sempat turun. Ya karena dia tadi balik lagi ke sini. Kita pakainya aki kecil. Ya. Tapi kalau akinya besar itu nggak akan terjadi. Ya. Jadi kalau tegangan sini turun, ini outputnya pun ikut turun. Ya, tegangan AC-nya, output AC-nya pun akan ikut turun karena tegangan sini turun. Ya. Tapi sudah jelas yang pasti inverter ini sudah berfungsi dengan baik ya untuk menyalakan bor, gerinda, perangkat rumah lainnya seperti kulkas atau mungkin AC ya. Ini sangat mampu teman-teman. Recommended sekali karena 6000 watt ya. Itu semacam itu. Nah, ini kipas ini nggak nyala. Kipas ini nggak nyala, jadi nyalanya itu nanti. Jadi saat di sini sudah mulai panas ya. Heatsink di dalamnya itu sudah mulai panas semua. Ini kipas sudah otomatis nyala. Jadi kipas akan nyala secara otomatis. Jadi nggak begitu langsung kita koneksikan kabel di akinya itu dia nyala enggak, tapi dia akan menyala secara otomatis apabila si inverter ini sudah mulai kepanasan di dalamnya ya. Kerjanya sudah mulai panas, dia akan menyala otomatis. Ya. Ini bagus buat alat-alat yang mengandung dinamo seperti yang peralatan elektronik yang kecil, ini juga cocok ya. Ini untuk beban-beban besar. Ya, kurang lebihnya sekian dulu. Ya, ini teman-teman apabila nanti saya sertakan link di bawah kalau misalnya mengendaki untuk minat inverter yang semacam ini. Nanti variannya ada yang 12 volt, ada yang 24, ada yang 48. Kalau yang 60 lebih juga kita tuh stoknya agak jarang kalau yang segitu karena kebutuhannya tuh kebanyakan yang 12 sama 24 volt. Oke, itu aja unboxingnya ya. Kita lihatkan dulu bahannya seperti ini. Kita lanjut di video berikutnya lagi.